Tadi berbicara terkait pandemi COVID ya Pak. Pandemi COVID itu kan novel coronavirus yaitu 19 itu ditemukan tahun 2019. Jadi kalau bicara adanya, lanjut aja. Lanjut saja Pak. Jadi kalau bicara kapan pandemi COVID itu akan berakhir, semua juga tidak bisa memastikan secara pasti. Jadi secara epidemiologi, pandemi COVID itu bisa berakhir paling cepat itu menurut para ahli itu kurang lebih 5 tahun. Waduh, lama juga ya Pak Lama ya, 5 juga. tahun ya. Tapi kemarin ada yang menyampaikan 3 tahun dari Kemenkes, saya belum begitu yakin ya. Paling lama itu 10 tahun Pak. Paling lama 10 Jadi tahun. kita itu tetap harus menggunakan protokol kesehatan gitu ya. Dan memang hal seperti ini kita baru semenjak adanya pandemi COVID. Tapi kalau di Jakarta itu 3-4 tahun yang lalu sudah menggunakan masker, itu udah biasa ya kalau di tempat-tempat area umum ya, di bis, di terminal, apalagi terminal ya, itu sudah menggunakan masker karena memang kondisi sanitasi lingkungan udara itu sudah tidak layak gitu ya, sudah di atas baku mutu, jadi halnya seperti itu. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan pandemi COVID bisa berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, apalagi kaitannya tadi dengan masalah pendidikan memang sangat terbatas ya, seperti di kungkung gitu ya, kita tidak bisa bergerak secara leluasa. Tapi pada intinya Pak, kalau untuk COVID ini pandemik, mudah-mudahan esok lusa kita bisa endemik gitu. Kalau endemik berarti kan itu COVID dianggap seperti hal biasa, seperti penyakit-penyakit lain yang biasa yang kita temui sehari-hari, flu, pilek, demam, dan lain sebagainya, itu akan menjadi meningkat daya tahan tubuh kita, antibodi kita akan jauh lebih bagus gitu. Cuman sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak dari dulu gitu merubah perilaku hidup bersih dan sehat? Saya contoh di tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat umum ya, pasum, fasilitas umum atau fasilitas sosial, itu di masjid, di rumah makan dan lain sebagainya, itu sudah menggunakan hand sanitizer, sudah menggunakan ada wastafel gitu ya, air mengalir. Kenapa tidak dari dulu gitu diterapkan di kita? Nah ini yang memang harus kita rubah ya, paradigmanya merubah, sekarang harus lebih ditingkatkan personal hygiene untuk masalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin itu Pak. Ya, langkah-langkah dinas kesehatan dalam hal ini utama dalam membiasakan prokes di sekolah, karena kan kita mau menghadapi tatap muka secara terbatas yang memang sudah dimulai dari satu minggu ke belakang dan sekarang pun tatap muka tahap kedua. Ini langkah-langkah dalam berkolaborasi dengan lembaga pendidikan yang ada di wilayah Purwakarta sudah seperti apa? Termasuk untuk program vaksinasi pelajar yang memang hari ini belum mencapai 100%. Terima kasih. Jadi sekarang di lini kesehatan, dinas kesehatan dan jajarannya dengan puskesmas dan juga dengan pasienkes yang lain, dibantu dari klinik dan rumah sakit, itu sedang gencar melaksanakan vaksinasi COVID ya, untuk putaran 1 dan kedua. Kami sekarang sedang berusaha keras untuk melaksanakan vaksinasi COVID, walaupun dengan SDM yang masih terbatas. Karena memang sekarang hampir 50-50 antara ASN dengan non-ASN, kita sudah mendekati 50-50 ya untuk di Kabupaten Purwakarta. Makanya kami sangat mengharapkan sekali adanya peningkatan status gitu, perubahan status SDM yang ada di jajaran kesehatan untuk bisa masuk ke jajaran ASN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk terkait tatap muka, pada intinya kami sangat mendukung dengan catatan
eh, masyarakat yang khususnya di anak sekolah yang mengikuti pendidikan itu harus pertama tetap protokol kesehatan harus dilaksanakan. Kedua, dia harus membiasakan pola hidup yang sehat. Ini yang keliru, yang sekarang kita masih belum begitu paham. Di kami itu ada namanya program Germas, Pak. Bukan gerakan meremas-remas ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi membiasakan pola hidup yang sehat, biasakan setiap pagi sebelum makan itu kita mengkonsumsi buah-buahan. Mengkonsumsi buah-buahan itu yang paling utama. Jadi salah besar kalau kita pagi-pagi itu sudah mengkonsumsi karbohidrat yang macam-macam gitu. Itu yang pertama. Ini terkait dengan pengalaman kami selama, kebetulan saya pernah di rumah sakit pas COVID, saya masuk ke rumah sakit bulan Februari, bulan Maret terjadinya COVID. Itu kalau di rumah sakit dibiasakan Pak, setiap hari itu pagi itu karena datang pagi-pagi kita mengkonsumsi buah-buahan, telur dan susu. Nah ini yang harus diterapkan juga, mungkin nanti bisa dibantu oleh media ya, untuk anak sekolah dibiasakan pagi-pagi itu mengkonsumsi buah-buahan. Ya. Sebetulnya ini program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Bupati yang terdahulu, Pak Dedi Mulyadi ya. Cuman memang masyarakat khususnya para orang tua belum bisa menerjemahkan secara utuh gitu ya. Dia membawa makanan dari rumah. Sebenarnya itu udah sebuah program bagus. Saya sangat mendukung. Sekolah masuk pagi jam 6. Saya juga kalau ngantar anak setengah 6 bahkan, dengan harapan itu anak ketika bangun pagi, bangun subuh maksudnya, sholat subuh itu tidak langsung istirahat lagi, tidak ada istirahat tidur atau langsung dia berangkat ke sekolah dengan membawa bekal makanan. Nah ini yang harus diterapkan di institusi pendidikan. Apabila memang esok lusa mau mengadakan tatap muka terbatas, misalkan 50-50 atau seperti apa itunya nanti teknisnya, itu dibekali, dibiasakan untuk merubah perilaku dengan tadi adanya program Germas gitu, dengan 9 tatanan itu. Ya. Mungkin itu. Seandainya begini Pak Kabid, seandainya memang ya ini mudah-mudahan tidak ada di Kabupaten Purwakarta, karena memang hari ini munculnya klaster baru ketika setelah penyelenggaraan tatap muka dilakukan. Nah seandainya ini terjadi di wilayah kerja Pak Kadis ketika pembelajaran tatap muka, misalkan ya mudah-mudahan tidak terjadi ya di Kabupaten Purwakarta, ada satu sekolah atau dua sekolah yang menjadi klaster penyebaran COVID, baik di siswanya atau di gurunya, apa yang akan dilakukan oleh Dinkes dalam menghadapi problem seperti ini? Apakah kembali mengusulkan untuk tatap muka diberhentikan atau punya strategi lain gitu? Menurut kami jadi kalau memang kita mengambil hal-hal yang terburuknya, apabila nanti dilaksanakan esok lusa program tatap muka dengan pola yang masih terbatas ya, belum normal gitu, ya kita harus ada pertama kita harus melaksanakan dulu screening, baik itu siswa, pelajar maupun gurunya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila memang nanti terjadi hal-hal yang di luar dugaan ya, terjadi ada lonjakan kasus atau peningkatan kasus yang dianggap signifikan, ada kasus COVID lagi misalkan, itu terpaksa kita harus menghentikan kembali gitu ya, menghentikan kembali kegiatan tatap muka, jadi lewat Zoom meeting atau ya lewat jarak jauh lah gitu. Itu yang mungkin yang akan kami sampaikan ya kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada guru dan lain sebagainya gitu. Ya, ini saya di luar yang saya ingin tanyakan. Kemarin saya melihat bahwa Kabupaten Purwakarta ini sudah berada di level 2. Lalu tiba-tiba meningkat ke level 4. Nah sekarang turun lagi kalau tidak salah di level 3 ya sekarang. Itu dari level 2 naik ke level 4, itu kenapa itu Pak? Oh, itu jadi ada miskomunikasi ya, ada Oh, salah prosedur miskomunikasi ya ya. Pak. Jadi begini Pak, itu kan namanya sistem nasional ya. Ada yang namanya
pelayanan yang nasional gitu ya, pelayanan yang nasional. RS online itu jadi masyarakat Purwakarta kan bukan hanya di Purwakarta, di luar Purwakarta, di Sumatera, di Jakarta, di mana ketika dia masih identitasnya KTP-nya Purwakarta itu akan masuk Pak, akan masuk. Padahal dia sudah domisili tinggal sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun, tapi dia masih KTP Purwakarta. Padahal dia domisilinya di luar Purwakarta. Nah itulah yang menyebabkan kemarin adanya semacam miskomunikasi gitu. Jadi salah penginputan data. Jadi sebetulnya itu tidak level 2 terus level 4, itu masih level 2 gitu. Jadi kami sudah ada klarifikasi, cuman memang langsung Pak Kadis kami klarifikasi ke pusat, tapi memang pusat belum merespon karena klarifikasi itu harus dari pimpinan kepala daerah. Jadi masih level 2 Pak. Jadi PPKM level 4 serasa level 2 gitu ya Pak Kabit? Level 2 Pak, bukan level, level 4. 2 ya? Level 2, ada bukti kami ya. Ada bukti kami. Baik, terima kasih Pak Kabit atas sedikit masukan untuk bagaimana dalam FGD ini. Ya, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada audiens yang hadir di Aula Keresidenan hari ini yang ingin bertanya tentang arah baru Kompas Pendidikan di masa pandemi COVID-19. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu yang hadir ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Atau mungkin silakan Bapak Ibu di YouTube channel dari Jabar untuk Indonesia. Ada yang mau menanyakan terkait tentang Kompas Baru Arah Pendidikan di masa pandemi COVID-19 kepada narasumber yang hadir pada acara hari ini. Ya, silakan Pak Asep. Silakan Pak Asep Sundu. Mic-nya. Silakan mic-nya. Oke, sambil menunggu yang lainnya, ini Pak KCD ketika memang hari ini pendidikan di masa pandemi ini menjadi sebuah tantangan bagi setiap sekolah maupun cabang dinas yang setelah tadi mendapatkan pemaparan dari beberapa stakeholder yang ada, lantas sikap yang diambil oleh KCD dalam membuat sebuah kebijakan itu seperti apa? Dalam menyikapi kebijakan-kebijakan serta aspirasi di dalam masyarakat yang mengenai tatap muka. Pro dan kontra hari ini muncul. Terima kasih. Yang jelas kita juga sama-sama masyarakat dan pemerintah sama-sama berkehendak agar pendidikan ini baik, bermutu, berkualitas, tetapi protokol kesehatan menjadi diutamakan. Itu ya. Itu kita untuk di level sekolah kita ramu dalam SOP. Sehingga tadi malah ada kasus guru yang positif, siswa yang positif, harusnya sekolah jelas harus berbuat apa. Karena pada saat mengadakan PTM terbatas, kita kan mensyaratkan sekolah bekerja sama dengan puskesmas dalam rangka manakala ada kejadian yang luar biasa tadi, mereka tidak bingung harus berbuat apa. Sehingga ruang UKS harus ada, sarannya harus ada. Apabila tidak bisa tertangani oleh UKS, maka kita libatkan puskesmas. Artinya bahwa ruangnya harus kita atur sedemikian rupa, aspek manajemennya harus kita tata. Sehingga tadi kalau kami di lingkup pendidikan, implementasi para penyelenggara pendidikan, kita dorong agar SOP atau tata tertib itu betul-betul dibuat, ditaati dan implementatif. Gitu. Dari Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, mungkin ada sinergisitas yang bagaimana membangun sinergisitas yang harus dilakukan antara stakeholder dalam mendukung percepatan vaksinasi maupun percepatan untuk KBM tatap muka di Kabupaten Purwakarta, khususnya bagi pelajar ya. Ya, terima kasih. Memang tidak bisa dilepaskan ya, 3 komponen, masyarakat, sekolah, dan guru. Ini satu ikatan yang tidak bisa dilepas. Kenapa? Menyongsong atau menghadapi pandemi ini harus disikapi secara berani. Kenapa?
hari ini kita pandemi, tetapi mungkin ini tidak bisa habis 5 tahun, mungkin lebih. Jadi nanti ke sana itu jadi endemi. Ya. Purwakarta kalau tidak salah ada endemi antraks. Ada. Sempat tahun 2000 muncul, kenapa ada antraks? Dulu ada pandemi antraks di daerah Cempaka sana. Ketika iklimnya memungkinkan untuk tumbuh bakterinya, dia hidup. Nah begitu pun COVID. Itu nanti kita akan harus berani terbiasa hidup berdampingan dengan COVID, Pak. Sama aja lah kita dengan hidup dengan ada hapur di badan gitu nanti. Ya, ada kurang gitu. Nah, itu sudah harus terbiasa. Karena itu flu juga macam-macam. Ada flu Hongkong, flu biasa kan gitu ya. Itu dulu ribut itu orang. Tetapi sekarang orang sudah hampir tidak lagi panik. Karena ini menjadi mendunia, ini yang mendunia inilah yang paling tidak menjadi perhitungan semua pihak. Tadi kembali kepada bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita supaya kita bisa survive, anak-anak kita supaya tetap bisa mengikuti. Kita khawatir ke depan Pak Abdul Wahab ini, Pak Abdul Hadi, saya jadi Pak Abdul Hadi, mohon maaf, ada loss learning, ada psikologi. Nah, ini. Nanti Pak KCD bisa berdamai dengan Pak Abdul Hadi, harus ada cost learning tentang bagaimana merecovery tentang pemulihan secara psikologi anak-anak yang hari ini kehilangan hilang rasa mencicipi belajar. Semangat belajarnya harus dipulihkan. Ini penting. Bukan saja anak didik, tetapi pengajar pun sama. Itu harus dipulihkan. Karena apa? Kehilangan komunikasi itu akan menurunkan beberapa digit ilmu pengetahuan. Ini penting. Berapa jam kita ngobrol dengan anak, berkomunikasi di rumah? Itu akan sangat berpengaruh, Pak. Seorang ayah tidak pernah menegur anaknya, tidak ngobrol dengan anaknya, itu kan sangat berbeda dengan orang yang anak keluarga yang memang selalu berkomunikasi. Menumbuhkan kepercayaan, ya, membangun perkembangan anak dalam sisi aspek yang memang itu tidak bisa ditemukan dalam akademik. Nah, jadi keberhasilan kita hari ini, negara kita menurunkan pandemi itu adalah keberhasilan semua pihak. Hanya sayang, ini pemerintah belum bisa menghilangkan isu-isu yang menyesatkan tentang COVID itu sendiri. Isunya COVID begini, begitu, sehingga ada orang yang takut. Padahal itu pemerintah punya kewenangan, sangat punya kewenangan bagaimana memberikan informasi yang baik, menghilangkan informasi yang tidak baik. Kita sangat menyayangkan orang-orang pintar, ngomongnya juga bagus, pendidikannya tinggi, tetapi memberikan informasi yang salah tentang COVID sehingga masyarakat menjadi salah, menjadi gamang. Gitu. Ini yang perlu disebutkan tadi. Semua pihak harus menyelesaikan COVID dengan baik. Ya. Dari sisi informasi, dari sisi pelaksanaan COVID-nya, ya. Terus masyarakat juga tetap memakai prokes, ya, karena memang ini salah satu bentuk yang harus selesai, Pak. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Nah, di tingkat PTM sekolah tadi, Pak, kita Kabupaten Purwakarta itu ada 20 item persyaratan yang harus dipunyai oleh satuan sekolah. Nah, itu ada 20 item dari mulai SOP sampai Satgas sampai ada 20 item itu di SK Bupati yang perlu dipenuhi. Ya. Dan hari ini saya mohon izin kepada Pak KCD karena saya belum berani masuk ke SMA SMK Pak KCD ya. Nah, untuk memonitor, kalau hari ini saya ketemu, alhamdulillah sekaligus minta izin, saya juga akan memonitor SMK SMK yang sudah dibolehkan.
nanti mungkin kita bertukar informasi tentang posisi pelaksanaan tatap muka di Purwakarta secara utuh. Itu. Hal-hal lain barangkali kita sepakat bahwa kemajuan anak-anak kita adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Ya, Pak Agus, ini ada pertanyaan dari peserta FGD yang melalui YouTube. Di YouTube chatnya beliau menanyakan adalah, ini ada bagaimana nih peran orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan saat pandemi. Jadi bagaimana nih orang tua ini berperan aktif dalam membantu pembelajaran peserta didiknya di rumah selama masa pandemi sebelum dilaksanakannya tatap muka. Karena kan banyak sekali hari ini orang tua yang memang ketika pembelajaran dilakukan secara online, yang belajar bukan siswanya, tapi orang tuanya. Yang ngerjain PR orang tuanya. Nah ini ada nggak tips dan triknya gitu, supaya orang tua ini yang belajar bukan orang tuanya saja, tapi siswanya? Ya, saya kira sih itu keberkahan buat semua ya. Karena apa? Saya udah kakek-kakek begini, cucu saya nanya, Pung, ini begini, terpaksa saya buka lagi. Saya belajar lagi, oh ya ini ketemu lagi. Nah, ini keberkahan buat semua. Ibu bapak di rumah, yang paling penting adalah ibu bapak itu sabar. Sabar sebagaimana guru mengajar kita dulu. Kita juga sama, apalagi itu anak kandung sendiri, atau cucu sendiri. Jadi yang penting adalah kerjasama, dan saya kira ini berkah buat semua. Kenapa? Yang ada timbang rasa, Pak Abdul Hadi. Dulu orang tua, mungkin kemarin-kemarin orang tua tuh menyerahkan anak ke sekolah totalitas. Totalitas. Saya bawa anak ke Pagelang ini. Anak saya didik bayar 300.000. Enak kan duduk di rumah? Anak saya tahu pintar jadi Pagelang. Kata Pagelang, rugi dong gue. 300.000 mesti pintar. Nah sekarang ini ada iklim yang ternyata membalikan. Orang tua harus tahu persis. Oh gini tugas guru tuh. Ini keberkahan. Keberkahan secara positif artinya semua ikut berpikir, ikut belajar kembali bagaimana belajar, bagaimana merasakan tentang belajar, ya, membuka memori lagi, sehingga hanya satu barangkali yang tidak siap di sana adalah orang-orang atau mohon maaf ya, yang memang pada dasarnya sangat disibukkan karena serba kekurangan. Gitu. Pertama apa? Kurang equipmentnya, ya. Terus secara ekonomi juga terukur. Nah ini yang menjadi perhatian kita khusus, Pak. Jadi sana nanti Pak KTD tolong ya. Kalau sudah ada PTM pun yang tidak ikut di kelas itu ada hybrid learningnya, supaya apa? Semua sama-sama menerima. Penuhi sekolah itu dengan teknologinya sehingga yang hari ini masuk jadwal pertama, yang di rumah juga ikut juga, gitu. Ada hybrid learning. Kalau tidak, ya apalah Zoom juga boleh. Terima kasih. Kecuali kalau di daerah-daerah yang tidak terkoneksi itu nggak usah ya Pak ya? Ya itu saya kira hal lain yang memang perlu, Iya. hal-hal lain yang perlu diusahakan bagaimana supaya bisa menerima. Ini sedikit tertarik juga, ini Kang Rian ini kan juga posisinya adalah ayah, orang tua ya, yang sekarang putrinya sekolah di SMA. Ngalamin nggak sih yang namanya ikut belajar bersama anak, liatin gurunya ngajar gitu, dan gimana sih perasaan serta hal-hal yang menarik yang ditimbulkan ketika melaksanakan kegiatan bersama anak gitu? Ya, ya ini betul, kata senior saya, ini keberkahan. Jadi pengalaman pribadi saya akhirnya juga yang pertama muter otak gimana caranya pertama supaya anak kenal guru, supaya anak kenal teman. Saya sampai undang Pak guru ke rumah saya main aja udah. Waduh, gitu. Hebat ya. Silaturahmi gitu loh. Kemudian udah gitu belajar melalui daring, saya perhatikan juga komposisinya. Jadi hanya 1 jam, satu hari hanya 1 jam, walaupun melalui daring. Harusnya kan saya berpikir tadinya kan kurikulum itu mungkin sudah jelas, misalnya jadwal ya dari jam 8 sampai jam berapa. Kalau mau semua dialihkan dalam ruang digital. Ini kok tidak tatap muka, begitu belajar hanya 1 jam. Itu
Kalau saya anak 4 ya, jadi lengkap, ada yang TK, SD, SMP, SMA gitu loh. Berarti belajar semua ya? Belajar semua dan saya Belajar mendampingi itu. kali-kalian juga ya? Iya, sampai merekam video dan lain-lain. Akhirnya anak saya yang pertama Pak, karena waktu dalam kesehariannya luang, sekolah tadinya sebelum PTM ini hanya 1 jam, dia itu punya hobi make up artis, jadi make up tata rias. Akhirnya saya suruh bikin konten, saya berkonten, saya sekarang di kantor saya gitu, rutin setiap seminggu sekali gitu loh, untuk menggunakan hobinya gitu. Dia hobinya bagus dalam itu, karena ya artinya harus ada penyaluran yang lain, daripada kemudian dia juga sudah mengalami kejenuhan di rumah yang luar biasa gitu loh, itu ya. Jadi menarik soal yang dialami oleh orang tua. Hanya kan yang ingin kita saya sampaikan itu yang paling penting adalah arah baru, cara proses belajar mengajar ke depan seperti apa itu yang harus segera dirumuskan gitu loh. Jangan kemudian kita hanya berkutat di persoalan PTM, misalkan sekian komposisi, tapi caranya, saya setuju sekali dengan senior saya ini bahwa soal hybrid itu, bahwa semua siswa harus mendapatkan hak yang sama atas seluruh pembelajaran yang didapatkan, kan begitu ya. Artinya bahwa yang bertatap muka atau yang tidak pun itu bisa menerima pelajaran secara keseluruhan dan bobot yang secara penuh gitu loh. Nah, ini catatan juga bagi saya, misalkan kemarin loh, anak saya lebih menyenangi misalkan kurikulum di SMA 1 dan 2 kalau tidak Pak KCD ya, itu sudah pakai sistem SKS. Begitu di SMA anak saya masih tidak pakai sistem SKS gitu loh. Nah saya pribadi, tahu gitu saya pakai sistem SKS supaya anak saya lebih gencar untuk mengambil mata kuliah, mata pelajaran lebih banyak gitu loh kayak gini. Nah ini harusnya kan seragam gitu atau bagusnya kayak gimana gitu loh. Jadi anaknya harus pindah gitu Pak? Tidak lah, kayaknya anak saya udah betah di sana. Oh betah di sana. Jonasi ya. Oh iya. Mau nggak mau saya kan agak belah sana di Munjul, masuknya ke sana gitu loh. Oh iya. Karena saya percaya kalau memang sistem sekarang zonasi bahwa penyerataan semuanya, ya saya minta itu juga bagus kualitasnya gitu aja. Oke, ya Bapak Ibu yang ada di Aula Keresidenan hari ini silakan, ada yang mau bertanya terkait PTM, terkait arah baru pendidikan di masa pandemi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pendidikan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mic-nya tolong disampaikan. Silakan, dibantu panitia. Ya, sebutkan dan institusinya dari mana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Widya Priandi. Saya analis kebijakan di Lingkar Studi Pembangunan Purwakarta. Jadi begini Pak Moderator. Jadi saya sekarang tuh lagi studi pasca sarjana di IPB dan alhamdulillah masih daring Pak. Jadi senang sekali Pak karena dengan daring ini kan nggak perlu bayar kos kan gitu loh. Makan lebih murah ya kan, perlu transport sebagainya. Maksud saya begini, bahwa pandemi ini kan kita nggak tahu nih kapan selesainya. Satu hal yang pasti adalah bahwa disrupsi terjadi, perubahan besar-besaran terjadi nih. Oke lah kita sudah identifikasi masalahnya, learning loss dan lain sebagainya. Tapi menurut saya learning loss dan lain sebagainya ya udah tutup lah gitu. Kita sudah tahu, kita masalah itu kita sudah tahu. Problemnya sekarang adalah solusi seperti apa nih, baik itu PTM maupun daring, sama-sama sama-sama efektif untuk pembelajaran gitu loh. Saya kira diskusi kita hari ini akan jauh lebih menyenangkan apabila ke sana gitu loh. Karena daring pun menurut saya pribadi menyenangkan gitu loh Kang. Karena saya bisa belajar ulang-ulang dari materi yang misalkan di keep di YouTube misalkan, saya bisa belajar berulang-ulang kapanpun dimanapun. Sesuatu yang nggak bisa di PTM kan. Kan kadang-kadang juga guru itu kalau misalkan di videoin di ruang kelas kan juga nggak mau gitu. Karena di masa daring inilah justru kita akan dapat video pembelajaran yang bisa belajar kapanpun dimanapun. Sehingga menurut saya hari ini adalah pada situasi extraordinary di masa pandemi sudah saatnya kita berbicara satu, bagaimana supaya menyelesaikan COVID ini secepat mungkin gitu loh. Tapi sambil itu berjalan, pada konteks kebijakan pendidikan yang jauh lebih menarik adalah bagaimana caranya kita membangun kebijakan yang integratif sehingga baik itu PTM maupun daring sama-sama efektif sehingga tidak ada lagi pemisahan bahwa PTM jauh lebih baik dari daring, nggak begitu. Teknologi sudah menjadi sesuatu yang niscaya hari ini.
Ketika kita tidak bisa ikut dengan perkembangan teknologi, ya sudah, kita akan tersapu. Barangkali pertanyaan saya begitu Pak, bagaimana kita membangun kebijakan yang integratif sehingga PTM dan daring ini sama-sama efektif. Demikian saya, billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Widi atas pertanyaannya. Sebenarnya sederhana, integrasi kebijakan terhadap efektivitas baik pembelajaran tatap muka maupun daring. Ini Gus Ahad bisa bantu jawab nggak nih? Ini persoalan kebijakan. Iya, makasih. Ini menarik sekali Kang Widi, saya tercerahkan ya dengan 1 menit penampilannya Kang, luar biasa. Makasih, luar biasa. Jadi memang sesungguhnya kalau kita hanya memposisikan belajar ini belajar formal gitu ya, maka kebaliut gitu ya. Nanti terjebaklah kita pada komponen variabel-variabel belajar formal gitu ya. Yang tadi adalah belajar informal. Sesungguhnya dengan era sekarang kita luar biasa punya kesempatan. Mau dengar udah bosan kuliah di Indonesia, dengar aja kuliah di MIT, cari aja platform MIT, cari di sana ilmu yang kita juga dalami, kita dapat pelajaran di MIT gitu ya dan sebagainya. Nah, di Indonesia ini yang harus kita giring ya. Jadi tugas berat Pak KCD, para kepala sekolah, terus kemudian dari Dewan Pendidikan Pak Agus dan teman-teman perlu terus mendorong media juga gitu ya, agar ada semacam semangatnya. Ini kesempatan belajar luar biasa. Informal ya. Tadi putrinya Kang Rian belajar rias gitu ya. Dulunya karena sekolah jam 7 sampai jam 1, jam 2 gitu ya, sampai rumah jam 2, nggak sempat, udah capek. Sekarang jam 10 udah selesai gitu ya. Udah beres, ngapain? Jadi belajar. Itu kan belajar informal. Akhirnya skill itu didapat. Nah, ini justru ini mindset ini yang harus kita tumbuhkan pada semua level. Mungkin di KCD Pak Ai ini diadakan semacam lomba inovasi gitu ya. Apa inovasi belajar yang bisa dilakukan dengan sekarang ini? Jangan cuma sibuk dengan tadi nunggu ngitung-ngitung vaksin, ngitung-ngitung testingnya, terus kemudian jam-jamnya ini terlalu monoton. Sementara kita punya waktu yang sama 24 jam, kepakainya lebih sedikit untuk formal. Nah, informal ini banyak di sini. Jadi kami seperti itu, kami merasa ini justru ini peluang lebih besar. Kami anggota dewan juga merasa sangat enak nih, diizinkan rapat paripurna lewat daring. Jadi saya nguping daringnya gitu. Saya belajar ilmu lain, informal gitu ya, komunikasi dan lain-lain di tempat lain. Ini bisa di semua aspek kehidupan kita semua bisa dilakukan. Jadi daring lebih efektif ya? Ya tergantung mindsetnya gitu. Kalau mindsetnya ini jadi susah, emang jadi susah. Jadi saya ketika ada lost generation, so what gitu loh. Kalau abis terus mau dia apa? Nyalahin Allah gitu ya? Kenapa kok dikasih pandemi gitu ya? Kita berkeluh kesah di situ. Ya sekarang cari solusinya, belajar yang lebih efektif, jadikan ini peluang gitu ya. Karena orang sukses, ini bangsa ini juga akan lebih maju kalau adalah melihat tantangan yang ada ini sebagai bagian dari untuk upaya meningkatkan diri. Ini mungkin kompas baru itu di sini Pak gitu ya. Ya, jadi intinya ngeblended antara PTM dan daring untuk menjadi lebih efektif dalam pembelajaran. Iya. Nah, ini punya tips and triknya nggak